motor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan warga sempat melampiaskan emosinya hingga pelaku babak belur. Pelaku ditangkap setelah terpergok mendorong motor curian hingga warga menemukan obeng yang digunakan untuk membobol kunci kontak. Beruntung polisi segera ke lokasi dan menggelandangnya ke Polsek Pesanggerahan untuk proses hukum. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku 2 kali mencuri motor dalam 1 bulan dan berencana menjualnya secara COD seharga Rp3 juta per unit. Ia berdalih nekat mencuri akibat terdesak kebutuhan ekonomi membiayai sekolah anak pada tahun ajaran baru. Sementara itu di kawasan Jalan Tanah Tinggi 4, Johar Baru, Jakarta Pusat, aksi penyeberetan terekam CCTV menimpa seorang wanita yang tengah memainkan ponsel di atas motor. Pelaku yang datang dari arah belakang secepat kilat menggasak ponsel hanya dalam hitungan detik. Korban yang terkejut sempat mengejar sambil berteriak meminta pertolongan, namun sayang pelaku sudah kabur ke arah Senen. Warga mengaku kawasan tempat mereka tinggal memang rawan akan aksi penyeberetan. Bahkan dalam sepekan terakhir sudah 2 kali kejadian serupa dan terjadi saat sore dan malam hari. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, nempel ya, Pak. Udah nempel damkar nih. Warga Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon seketika panik. Aduh. Pasalnya, lahan kosong di sekitar rumah mereka tiba-tiba terbakar. Besarnya kobaran api nyaris merembet ke permukiman warga. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran sulit dipadamkan. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 1 jam kemudian, 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas langsung berjibaku memadamkan api. Ya, kita bisa melihat sendiri ya di belakang kita, di mana pasca kebakaran ini atau bekas kebakaran ini sudah mepet ke bangunan pabrik. Dan juga di sebelah kanan saya terdapat perumahan juga dan hampir menyerempet ke bangunan-bangunan penghuni. Dan alhamdulillah kami dengan dibantu tim BPBD dan juga masyarakat sekitar bisa menyelesaikan pemadaman dengan efektif. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat bakar-bakaran sampah di area lahan kosong sehingga menjalar ke area yang lainnya. Warga diimbau agar tidak membakar sampah, terlebih saat angin kencang karena berpotensi kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Atraksi menantang personil Polri meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Brimob Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Roy Suryo hadirkan 3 saksi dan 1 ahli pidana dalam sidang lanjutan pra-peradilan. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Halo, selamat sore pemirsa. Eropa bukan lagi sekedar dilanda musim panas. Namun gelombang panas ekstrim kini berubah jadi ancaman nyata hingga menelan korban jiwa. 1.300 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kobaran api dan asap tebal masih terlihat di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Rencananya pemadaman akan menggunakan helikopter karena titik api sulit dijangkau petugas damkar. Kebakaran gunungan sampah terjadi di TPA Jatiwaringin Mau, Kabupaten Tangerang sejak Selasa sore. Luasnya wilayah yang terbakar hingga 2 hektar menyebabkan api sulit dipadamkan hingga 12 jam lebih. Sementara asap tebal menyelimuti seluruh area, membuat aktivitas pekerja dihentikan sementara. Diduga api dipicu cuaca panas selama beberapa hari terakhir. Karena titik api sulit dijangkau, rencananya pemadaman akan menggunakan helikopter.
Pemirsa, lagi-lagi kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan KPK. Kali ini giliran Bupati Kuantan Singingi Riau Suhardiman Ambi. Suhardiman menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Jakarta bersama Sekretaris Daerah Kwansing Zulkarnain. Sebelumnya, KPK telah memberikan ultimatum kepada Suhardiman dan Sekda Kwansing agar segera menyerahkan diri terkait OTT di daerah itu sebelumnya. Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang diduga berkaitan dengan suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kwansing. Ya, pemirsa, kita langsung menuju ke KPK melihat perkembangan terkini kasus tersebut. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, untuk menyingkat waktu karena ini sudah sore ya, menjelang malam nih. Mungkin teman-teman sudah menunggu. Untuk pengambilan gambar sudah dapat ya dari teman penyidik. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini kami sampaikan ini sudah yang ke-7 kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU). Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025 mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melakukan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kwansing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kwansing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di
Asta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing, Kuantan Senggigi ya. Bahwa pada bulan April 2025 Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat 2 calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah 1 unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuansing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari Bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan
sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian 1 unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2, Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Atraksi menantang personil Polri meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di lapangan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polri mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80. Polri presisi untuk masyarakat. Ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menggema dari anggota Polri penerjun payung di udara. Ucapan itu langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo yang turut hadir di lapangan Satlat Brimob Polri Cikeas, Jawa Barat. Suasana semakin meriah dengan deretan atraksi taktis yang diperagakan ribuan anggota Polri. Mulai dari keterampilan pasukan memainkan alat musik dalam pasukan marching band, hingga ketangkasan dan kepiawaian personil polisi Indonesia dalam meringkus penjahat. Musuh yang menyerang baik di darat, laut maupun udara dengan cepat dan tangkas ditekuk pasukan. Salah satu aksi penindakan penjahat yang paling menegangkan adalah ketika anggota polisi menerjang kuatnya hempasan angin, meluncur dengan seutas tali dari helikopter menuju ke kapal laut. Hari ulang tahun Bayangkara kali ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna selama 8 dekade Polri telah melayani dan juga mengayomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya di peringatan Hari Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa hukum tidak boleh menjadi sarana balas dendam politik maupun dipakai untuk melayani kepentingan kelompok manapun. Prabowo juga meminta seluruh anggota Polri menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Tim kuasa hukum Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo, membawa 4 video dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 video rekaman ini dijadikan materi dalam pemeriksaan saksi. Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo, merinci diantaranya video memperlihatkan petugas kepolisian Polda Metro Jaya masuk ke kamar pribadi Roy Suryo saat penangkapan di rumah Roy Suryo di Bintaro, Tangerang Selatan pada Jumat 19 Juni pagi. Kedua, perdebatan pihak keluarga dengan petugas. Dan ketiga, ada petugas membawa pemohon ke rutan Polda atau ke kantor Polda Metro Jaya. Seorang saksi dan pemohon tidak. Terus kemudian setelah saudara buka pintu, mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Cari bapak. Cari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar ya, di pintu kamar.
Tapi saya harus menunggu kuasa pun saya. Kalau selama ini kooperasi. Kurang kuasa. Ini sudah mengajarkannya kadang kali itu. Saya belum mengatakan. Ibu mau bersedia atau tidak? Saya belum mengatakan. Ibu mau bersedia tidak? Saya tidak mengatakan sebelum. Ibu tidak bersedia tidak? Saya tidak mengatakan. Kuasa hukum itu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua. Kami memastikan kalau bisa melakukan tindakan ya. Anda ilegal. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Itu saya selalu, mulai minggu itu saya selalu menanyakan kepada rumah, ada surat nggak? Karena apa teman-teman? Teman-teman ingat, ya, selama ini yang disebut P21 itu adalah statement tanggal 2 Juni. Ketika waktu itu para termul itu mengatakan, menanyakan dan juga sudah kemudian ada statement dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Pak Iman Imanuddin waktu itu mengatakan sudah ada komunikasi tapi lesan dan nggak ada tunjukan P21. Maka kami waktu itu pun mempertanyakan mana P21-nya. Walhasil ternyata P21-nya itu sudah ditetapkan tanggal 30 April. Itu sebenarnya pertanyaan lagi. Karena berarti peristiwa yang terjadi kemarin itu pelimpahannya itu sudah P21 tambah lebih dari 14 hari. Jadi sudah 1,5 bulan dari tanggal 30 April. Itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga. Nanti mungkin itu ada dalam hal yang lain ya, bukan pra-peradilan ini. Yang kedua adalah, jadi selama seminggu itu selalu hari Senin saya cek di rumah, nggak ada. Berarti saya waktu itu berpikir harusnya surat itu maksimal hari Senin itu. Karena hari Senin itu sudah tanggal 15. 12 tambah 14 harusnya 16 kan besok. Tanggal 16-nya tidak mungkin ada surat karena itulah tahun baru Muharram ya. Rabu itulah tanggal 17 itu benar-benar saya yakin kalau ada surat harus hari itu. Maka ketika tanggal 17 hari Rabu itu nggak ada surat, ya sudah, nggak boleh ada pemanggilan atau nggak boleh ada upaya apapun untuk kalau P21-nya dikatakan tanggal 2 Juni. Jadi makanya hari Kamisnya tanggal 18 saya keluar kota gitu dan nggak ada soal. Karena apa? Oh ya, hari Senin tanggal 16 itu saya melakukan wajib lapor. Dan ketika saya wajib lapor, saya sempat di situ ada banyak petugas. Dan saya sempat menanyakan, nih, kapan nih pelimpahan ini? Mereka senyum-senyum, mereka nggak ada yang menjawab. Tapi mereka senyum. Artinya kalau sebenarnya ada rencana pada hari Jumat itu akan ada pelimpahan, ya sebaiknya mereka tanyakan, Pak siap-siap aja ya dalam 1-2 hari ini ada pelimpahan. Itu jauh lebih bagus, lebih sopan. Dan itu patut dan layak. Andai kata waktu itu akan dilakukan surat. Jadi faktanya sampai dengan Kamis tidak ada surat sama sekali. Sehingga ketika saya ke Bandung itu ya udah saya berangkat dengan tenang, nggak ada surat. Saya baru pulang dari Bandung jam 2 pagi. Dan pemirsa, di Bareskrim Polri juga ada unjuk rasa pada hari ini. Kami ajak Anda ke Bareskrim Polri untuk melihat unjuk rasa terkait pencabutan Undang-Undang Polri. Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida yang sudah berada di markas Bareskrim Polri. Amrina, apa saja tuntutan dari para peserta aksi? Dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Aliansi BEM SUI melaksanakan aksi unjuk rasa simbolik begitu ya. Dan memang untuk aksi unjuk rasa simbolik ini pada awalnya direncanakan untuk dilaksanakan di depan gedung Mabes Polri. Namun kalau pantauan yang kami dapatkan tadi begitu untuk aksi yang dimulai sekira pada pukul 4 sore tadi ini tidak jadi dilaksanakan di depan gedung Mabes Polri dikarenakan dari para peserta Aliansi BEM SUI tadi sempat dihadang oleh aparat kepolisian begitu ya, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi di depan Mabes Polri sehingga pada akhirnya mereka melakukan aksi di depan gedung ASEAN di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dan informasi yang kami dapatkan langsung dari Aliansi BEM SUI tadi mereka menyatakan bahwa untuk aksi unjuk rasa simbolik yang dilakukan hari ini memang tepat dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 karena mereka melakukan aksi unjuk rasa simbolik sebagai salah satu bentuk kekecewaan mereka atas
reformasi Polri yang hasilnya ataupun juga outputnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari para mahasiswa. Tadi terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh pihak peserta aksi unjuk rasa simbolik. Di antaranya tadi mereka meminta agar undang-undang Polri ini dicabut begitu ya. Lalu ada tuntutan yang kedua yakni mereka meminta agar kriminalisasi dan juga impunitas ini diberhentikan. Lalu mereka pun juga menuntut pihak aparat untuk tidak berkuasa di ruang-ruang sipil. Tentunya mereka berharap agar aksi ini dibenar dan bisa diterapkan oleh pihak Polri. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Amrina atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, momen tegang terjadi usai hakim membacakan vonis 10 tahun untuk Nadiem Makarim. Tanpa menanyakan tanggapan terdakwa dan kuasa hukumnya, hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Sikap hakim pun memicu protes dan teriakan dari kuasa hukum Nadiem. Ada putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Acara yang belum terlewatkan adalah sebagai panitera. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Dari majelis. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Protes dari Ari Yusuf Amir tetap tidak diindahkan. Majelis Hakim pun bergegas meninggalkan ruangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Usai menjalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut tangisan para pengemudi ojek online. Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar pasal 604 Junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak dapat membayar, maka harta kekayaannya dapat dirampas dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, maka diganti 5 tahun kurungan. Usai jalani sidang vonis, Nadiem Makarim disambut sejumlah pengemudi ojek online. Tak hanya Nadiem yang menangis jalani vonis, para pengemudi ojol juga tampak menangis sambil memeluk Nadiem di luar ruang sidang pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain. Kepala Staf Kantor Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan fisik latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Selain menyampaikan bela sungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian ini. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan dan materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian. Sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi sebulan setengah. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program SPPI. Yonanda Muhammad Taufik meninggal 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian, Anisya Musyaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. (23 Juni 2026), Novia Ramadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. 26 Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak napas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan meninggal akibat sesak napas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dunia konservasi satwa berduka. Gajah jinak dewasa bernama Indro
ditemukan mati di Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan, Riau. Selama 2 dekade, gajah berusia 40 tahun itu berjasa menghalau gajah liar masuk ke permukiman warga. Pengabdian 2 dekade gajah dewasa jinak bernama Indro berakhir sudah. Gajah berusia 40 tahun ini ditemukan mati di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan, Riau pada Senin lalu. Sebelumnya, gajah jantan ini sempat dirawat intensif oleh tim medis. Namun komplikasi kesehatan dan penurunan nafsu makan setelah fase puncak hormonal membuatnya tidak bisa bertahan. Upaya selanjutnya adalah melakukan nekropsi tentunya untuk mengetahui penyebab pasti kematian ya, dengan mengambil beberapa sampel organ penting ya untuk kita kirim di laboratorium. Gajah jantan Indro dijuluki kapten di Taman Nasional Tesonilo. Gajah petarung ini diandalkan untuk mencegah konflik, menghalau gajah liar masuk ke permukiman warga. Tidak hanya kehilangan besar bagi dunia konservasi, kematian gajah Indro juga meninggalkan duka mendalam bagi mahot yang merawatnya selama 25 tahun. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Meninggalnya gajah bernama Indro berusia 42 tahun membuat Balai Taman Nasional Waikambas Lampung berduka. Kapten Indra, begitu dia biasa dipanggil, merupakan gajah jinak jantan yang mengabdi lebih dari 3 dekade dalam konservasi gajah Sumatera di Lampung. Gajah Indra atau Indro ini bergabung dengan Pusat Latihan Gajah Waikambas sejak tahun 1995. Indro terlibat dalam berbagai operasi di lapangan, mulai dari evakuasi gajah liar, patroli perlindungan kawasan, hingga mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar. Kondisi kesehatannya menurun usai mengalami cedera pada 2017. Sejak cedera tersebut, Indro dipensiunkan dari tugas lapangan. Namun kondisi fisiknya terus menurun seiring bertambahnya usia. Indro menghembuskan nafas terakhir usai menjalani aktivitas rutin mandi di area rawa. Ya pemirsa, ini gajah lain yang juga kemudian ditemukan meninggal dunia di Waikambas, Lampung. Dan seluruh Taman Nasional berduka atas kepergian dari 2 gajah ini. Dan sementara itu, pemirsa, warga Banyu Asin, Sumatera Selatan juga dikagetkan dengan seekor paus yang terdampar di bawah rumah. Sayangnya paus itu ditemukan dalam kondisi sudah mati. Ya, inilah paus yang menyasar dan tersangkut di bawah rumah panggung warga di lorong Yunan Desa Sungsang 4 Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga digegerkan dengan kemunculan seekor mamalia laut berukuran besar yang terdampar hingga menghantam tiang rumah warga dan tiang jalan umum. Peristiwa terjadi pada Senin kemarin pukul 9 malam saat kondisi air pasang. Paus ini memiliki panjang 12 meter dan berat mencapai 3 ton. Dugaan sementara, paus terbawa arus pasang hingga masuk ke kawasan pemukiman warga yang berada di tepat perairan Sungsang. Kondisi pasang tinggi membuat paus terdampar. Gelombang panas terparah sepanjang sejarah melanda benua Eropa. Kami akan hadirkan laporan langsungnya dari Jerman dan Polandia sesaat lagi usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memicu kepanikan massal di sejumlah kota. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Ya, sementara itu di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas karena suhu sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya. Warga menggambarkan ruang kelas layaknya oven akibat suhu panas yang terperangkap. Kondisi ini pun memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Sur les stores et évidemment permettre ces îlots de fraîcheur dans les cours. Donc ce matin, Cuaca membara Eropa pun sengsara. Sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas pada tahun ini. Dan WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Jutaan warga di Eropa pun frustasi menanti suhu yang tinggi bisa turun kembali. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, telah bergabung bersama kami WNI yang berada di kota Warsawa, Polandia, Risha Mariam. Selamat sore Risha Mariam, dan mahasiswa Indonesia di kota Leipzig, Jerman, Zevanya Asi atau Mbak Tia ya? Iya. Baik, selamat sore waktu Indonesia Mbak Tia dan juga Mbak Risha. Sore. Sore. Baik, itu tadi kita sudah lihat ya gambarnya di Jerman begitu panas. Juga sempat di Warsawa ya, di Poland, dan sempat ada yang goreng telur tadi dan itu setengah mateng gitu. Nah ini Mbak Tia dulu ya, di Jerman ini kalau dari yang Anda rasakan sendiri, seberapa parah panasnya di sana? Memang cukup parah. Minggu lalu dari hari Jumat itu 35 derajat sampai 30 derajat. Lalu hari Sabtu, weekend itu 30 sampai 38 derajat, dan hari Minggu hampir atau bahkan sampai 40 derajat. Kalau compare di Indonesia sendiri, Indonesia memang cukup panas untuk negara tropis, tapi di Eropa itu saya sangat mengakui itu sangat panas karena humidity-nya juga tidak seperti di Indonesia. Di sini lebih dry atau lebih kering, dan tidak ada sirkulasi udara atau anginnya juga cukup panas. Jadi ya itu rasanya seperti apa ya? Kering begitu ya, udara kering tapi panas, jadi menyengat begitu ya? Betul, sangat menyengat ya. Nah ini kita lihat di gambar ya, ini semua orang keluar lalu disemprot air begitu. Kenapa mereka tidak tinggal di rumah aja untuk menghindari panas? Sebenarnya pemerintah sendiri sudah menghimbau untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi di sini tuh tidak seperti di Indonesia yang setiap ruangan atau setiap rumah mempunyai pendingin ruangan atau AC. Di Eropa sendiri di sekolah ataupun di universitas tidak memiliki air conditioner atau pendingin ruangan tersebut. Maka dari itu masyarakat keluar rumah untuk lebih bisa seperti kita pergi ke danau atau
kita berenang ke danau, habis itu meneduh di bawah pohon itu lebih sangat membantu daripada hanya stay di rumah aja, karena di rumah saja itu tidak ada sirkulasi udara juga karena sangat panas. Oh, I see. Oke, kalau Mbak Risha gimana di kota Warsawa saat ini? Panasnya seperti apa? Kalau hari ini itu sudah turun ya, kita udah di average, maksudnya the highest temperaturnya udah di 32 derajat dan tidak sepanas hari Sabtu dan Minggu karena puncaknya tuh kemarin hari Minggu sampai 39, 38, 39. Siang hari ketika trek-treknya karena culture orang Polandia itu ini kan sudah summer vibe ya, jadi sudah masuk musim liburan panas, musim panas. Jadi mereka terbiasa untuk lebih keluar rumah, tapi himbauan itu melalui SMS, kemudian juga jika di stasiun kereta itu pengumuman biasanya hanya jadwal kereta. Sekarang karena kemarin juga saya bepergian waktu weekend, himbauan itu untuk tetap berada dalam ruangan itu di mana. Jadi nggak hanya lewat SMS, tapi ya namanya juga sudah suasana libur. Jadi mereka tetap untuk bermain seperti yang Mbak Tia bilang, karena aktivitas fisiknya tetap dilakukan, tapi memang himbauan untuk membatasi itu juga dihimbau oleh pemerintah seperti itu. Jadi tetap ya tetap lebih ke manajemen kitnya aja sih di sini yang lebih ditingkatkan awareness-nya. Dan juga kan masyarakat di sini juga tetap aware gitu. Jadi ketika tahu sudah di peak-nya panas itu di jam 2 ke bawah sampai jam 7 ya jam 6 jam 7 sore itu mereka mengurangi aktivitas fisik. Tapi setelah jam 7 itu mereka kembali lagi keluar menikmati udara sore karena panasnya sudah mulai turun. Oke, berarti ada waktu-waktu tertentu puncak panasnya ya? Itu jam berapa setiap harinya? Di atas jam 2 siang sampai jam 6 atau jam 7 sore. Karena kan di sini matahari tenggelam setengah 10 malam ya. Jadi yang kita panjang sekali. Jadi kayak di Polandia, di Warsaw setengah 10, kita baru seperti maghrib di Indonesia gitu. Jadi aktivitasnya mereka dimulai itu setelah jam 7. Jadi mereka nongkrong, tapi di pas puncak panasnya mereka berusaha untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Oke, Anda kan mengenakan hijab ya. Apakah pernah merasakan, maksudnya ini bagaimana menangani panasnya gitu ketika merasakan panas tersebut di puncak-puncaknya itu? Jujur cukup panas ya, karena saya kalau keluar rumah harus hijab gitu kan. Jadi kalau di peak panasnya itu ya stay di rumah gitu kan. Cuman ya memang jendela itu kayak berusaha gimana caranya sirkulasi udara dalam rumah tuh terbuka. Jadi semua jendela, karena kan di sini kita tinggal di flat ya, di blok gitu, di lantai 5. Jadi kita buka jendela, semua jendela dibuka, jadi mengurangi panas di dalam ruangan itu sendiri karena angin masuk dan keluar. Jadi tidak ada jendela tertutup, itu aja sih. Cuman ketika matahari terbenam, kita tutup tirai aja gitu. Jadi karena cukup terik kan mataharinya, kita tutup tirai tapi dibuka jendelanya. Itu salah satu penanganan yang saya lakukan sih sendiri. Iya, bagus. Berarti masih menolong ya untuk urusan itu, mengurangi. Iya. Kalau Mbak Tia di Leipzig, apakah ada pemberitahuan jumlah korban jiwa di sana? Untuk korban jiwa sendiri, saya belum mendapat informasi yang valid, dan saya juga tidak mendapat informasi bahwa di Leipzig ada korban jiwa. Tapi untuk kerabat dan masyarakat di Leipzig memang sangat mengeluh dan sangat panas. Dan beberapa kerabat saya juga sakit kepala atau ya tidak bisa sesak napas, mengalami sesak nafas juga karena panas wave ini. Itu kerabatnya apakah ada usia tertentu, misalnya apakah memang senior atau seumuran begitu yang juga jadi terkena dampak heat stroke tadi itu? Kerabat saya sendiri kebetulan mahasiswa. Masih mahasiswa, oke. Berarti panasnya luar biasa, membuat dia sampai seperti apa ya? Tadi itu Anda katakan pusing kepala begitu. Dan apakah Anda juga merasakan hal tersebut sebelum-sebelumnya?
Sebelum-sebelumnya di Jerman 2 tahun yang lalu memang sempat 40 derajat juga, tapi itu hanya 1 hari. Dan setelah itu mereda, tapi minggu lalu itu 3 hari berturut-turut dari hari Jumat sampai hari Minggu, dan ini baru pertama kalinya saya mengalami heatwave yang sangat lama atau sangat panjang selama 3 hari. Itu 3 hari itu betul-betul siang malam begitu, atau ya di waktu yang tadi ada rentang waktunya? Sama yang seperti yang diinformasikan dari Karisha, itu juga ada rentan waktunya, tapi panas pada malam hari juga mencapai 30 derajat, 28 sampai 30 derajat. Jadi itu juga cukup panas untuk di Jerman. Oke. Kalau Mbak Risha, itu kalau ini kan katanya sudah turun ya. Sekarang suhunya di sekitar berapa? 35? 32 kalau sekitar 32. Maksimum temperaturnya ya. Tadi pagi-pagi sempat ke 23, jadi masih aman, tapi nanti puncaknya itu di jam 5. Jam 5, jam 4, baik. jam 5, jam 6, 32 derajat ya. Tapi biasanya itu berapa lama? Kalau kan memang kadang ada tiap tahun ya, ada berulang. Tapi biasanya tuh berapa lama di Poland? Udah 11 tahun tinggal di sini. Sebenarnya tahun ini record sebenarnya. Di Polandia sendiri tahun ini adalah rekor terpanas sejak 1921. Jadi udah 105 tahun. Jadi kebayang buat masyarakat Polandia sendiri, rekornya mereka di salah satu kota di bagian barat Polandia itu mencapai 40,5 derajat Celcius. Highest point-nya ya. Wow. Dan ya untuk mereka ini kejadian yang tidak biasa, karena mereka itu kan biasanya kayak 9 derajat atau 11 derajat lebih rendah. Jadi kayak daily life-nya mereka di bawah 30 gitu. Jadi ketika dikasih di atas 30, mereka cukup kewalahan ya untuk menangani panasnya itu sendiri. Jadi sekarang di suhu 32 itu sebenarnya untuk mereka masih tinggi. Karena mereka itu lebih, orang Polandia sendiri, mereka di atas 25 derajat sebenarnya mereka udah kepanasan. Waduh. Gitu. Dan menurut apa namanya ya, annual report gitu ya, itu biasanya berlangsung berapa hari? Kalau udah turun seperti ini, apakah akan turun lagi? Artinya kemudian mulai normal? Atau akan berlangsung nggak tahu sampai kapan nih sesuai pemberitahuan dari pemerintah? Kalau menurut yang saya baca dari Badan Meteorologinya Polandia sendiri, si heatwave ini berlangsung sebenarnya dari minggu lalu, dari weekend minggu lalu. Jadi dari late June to early July ya. Jadi dari akhir Juni puncaknya di 28, terus dia turun. Seminggu ke depan itu saya perhatikan forecastnya turun terus hujan. Terus nanti mulai masuk suhu normal summer lagi. Jadi suhu normal summer yang setidaknya tidak mengalami di atas 35 derajat seperti itu. Itu sih yang diprediksikan dari Badan Meteorologinya. Cuman di weekend terakhir kemarin di 27, 28, 26, 27, 28, nah titik tertingginya itu di 28 Juni yang mencapai 40,5 itu di salah satu kota bagian barat Polandia, dan itu saya tadi sempat bilang di awal, kejadian setelah 105 tahun. Setelah 105 Jadi rekor tahun. Wow. tertinggi sekarang, iya. Jadi mereka Polandia punya rekor tertinggi di tahun 1921 40,2. Sekarang naik di 40,5. Jadi buat mereka ini salah satu rekor tertinggi juga. Kalau di Jerman bagaimana, Mbak Tia? Sama juga seperti itu? Rentang waktu heat wave itu menerpa ke situ. Bisa berapa hari gitu? Ya sama seperti yang dikatakan dengan Karisha, itu saya belum pernah mengalami sampai 3 hari panas berturut-turut atau hampir 1 minggu panas di atas 32 derajat, itu belum pernah selama saya tinggal di Jerman. Dan tahun ini memang cukup panas, dan dari informasi pemerintah sendiri juga sudah menghimbau atau menginformasikan bahwa ada heat wave di akhir bulan Juni ini. Baik, apakah Mbak Tia kan kuliah ya? Ya. Apakah pendidikan di sana atau perkuliahan berhenti sementara atau tetap berlanjut? Mengingat tadi kan pada borong AC nih, dari gambarnya nih pada borong AC ada pemerintah juga menyalurkan AC dan untuk pasang di sekolah-sekolah. Untuk perkuliahan sendiri tetap berlanjut karena kebetulan bulan depan atau bulan ini, bulan Juli adalah bulan ujian
untuk mahasiswa dan tidak ada libur karena setelah bulan Juli dan bulan Agustus itu adalah liburan semester. Ya. Cuman, jadi panas-panasan dalam kelas begitu tetap jalan. Betul, panas-panasan di dalam kelas dan mungkin di pensta atau jendelanya itu dibuka dan tirainya ditutup supaya tetap ada sirkulasi udara masuk atau pintunya dibuka untuk mengurangi panas itu sendiri. Nah, ini kalau apa namanya ya, kan di Indonesia ini memang tadi dibilangnya lembab ya, lembab tapi juga panas gitu ya. Kalau di sana itu supaya ini masyarakat apa namanya lebih bisa mengerti seperti apa rasanya kalau itu terkena di kulit begitu ya. Selain tadi sakit kepala, lalu kalau secara efek pada kulit tuh seperti apa sih Mbak Tia? Kulit sendiri saya sudah pakai sunscreen atau sunscreen SPF dan itu tetap sangat nyelekit ya kalau di kulit itu, kalau bahasa Jawanya nyelekit. Nyelekit ya? Nyelekit. Kayak dicubit begitu ya? Atau kayak kena sundut api gitu atau bagaimana? Betul, iya. Karena kering dan panas dan itu sangat nyelekit dan seperti kebakar. Wow. Kalau di Polandia gimana Mbak Risha? Jadi waktu hari Sabtu itu ya kan saya sepedahan ya, karena memang suka biasa ada sepedahan gitu. Sama seperti yang Mbak Tia bilang, jadi panasnya itu memang perih ke kulit. Jadi kalau di kita kan panas keringetan, terus ya udah gitu kan, ada angin sepoi-sepoi aman. Di sini anginnya itu membawa gelombang panas. Jadi ketika kamu ditiup angin itu bukan angin dingin tapi angin panas. Waduh, jadi yang dihirup oleh paru-paru juga angin panas ya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita lagi panggang kue, kita buka pintu oven, itu suhu gelombang yang sama yang dirasain. Waduh. Karena saya bersepedahan, ditiup angin dari pinggir itu bukan angin dingin tapi angin panas. Luar biasa sih, cukup. Itu rasanya paru-paru seperti apa itu menghirup udara panas itu? Jujur kalau pas lagi di luar itu kayak susah untuk bernafas di udara yang menghirup udara hangat. Iya, pastinya susah ya karena panas ya. Sementara lebih pengap aja sih. Pengap ya? Lebih pengap aja. Nggak jadi tapi nggak sampai sesak nafas begitu enggak ya? Enggak kebetulan. Jadi karena memang mungkin juga kita banyak hidrasi ya. Salah satu caranya dengan hidrasi air minum. Itu kan sangat membantu. Cuman jujur ya lebih pengap ketika bernapas. Terus juga angin yang ditiupnya itu tadi bukan angin semilir kayak di kita, walaupun suhu kita misalkan di atas 30 derajat, tapi angin yang berhembus kan angin semilir, angin sepoi-sepoi ya. Di sini ya anginnya bawa gelombang panas. Jadi itu yang makin terasa pengap. Baik, kalau di Jerman, di Leipzig ya Mbak Tia, itu ada nggak klinik-klinik kedokteran yang mungkin bisa standby atau posko-posko kesehatan yang standby seperti di Indonesia kan suka buka posko kesehatan ya kalau ada peristiwa apa gitu. Nah di sana apakah muncul yang seperti itu untuk menolong mereka yang mungkin seperti sepupu atau kerabatnya tadi mendadak pusing dan sakit kepala, sesak nafas? Kalau di Jerman sendiri tidak ada posko-posko untuk selama gelombang panas ini, tapi kalau misalkan ada korban atau sakit kepala atau panas, kita bisa langsung telepon ke ambulans atau pihak rumah sakit, dan itu bisa disediakan ambulans datang langsung ke rumah sakit juga bisa. Tapi untuk ke rumah sakit sendiri juga kemarin transportasi umum sempat terhenti karena tram. Di jalur tramnya itu aspalnya meleleh karena panas, jadi sangat sulit untuk transportasi umum, hanya bus saja. Lah kalau begitu gimana caranya kalau tramnya sendiri nggak berjalan? Pakai taksi atau? Iya, ada bus dan taksi. Itu bannya nggak meleleh juga itu ya? Tidak, untungnya. Untungnya nggak meleleh juga. Ya, hanya aspal yang di tram. Aduh. Kalau di Polandia gimana, Mbak Risha? Enggak, untuk posko sendiri
tidak ada ya Mas, ya jadi kembali ke pemerintahnya lebih meningkatkan kayak heat management, jadi mereka kayak sudah warning, jadi emergency juga lebih ditingkatkan, jadi kalau jadi siap siaga, jadi meningkatkan kesiapsiagaan emergency service di sini seperti kalau di Indonesia kayak unit gawat darurat ya kayak untuk pertolongan pertama itu lebih disiagakan kembali. Jadi lebih ditingkatkan di hari-hari biasanya ketika mereka menerima laporan. Jadi biasanya mungkin ambulans akan sampai dalam 15 menit, di hari biasa ambulans dipercepat. Jadi mungkin kurang dari 15 menit kasarannya untuk mencapai lokasi kejadian. Tapi sampai saat ini dilaporkan juga yang saya ketahui, yang saya baca terakhir tidak ada korban jiwa sih di Polandia gara-gara heat stroke sendiri. Namun untuk beberapa kejadian luar biasanya itu, karena kan ada tradisi mereka itu kalau weekend datang ke danau, berenang gitu kan. Nah memang kejadian kayak drowned, kayak tenggelam itu lebih banyak dibanding hari-hari biasanya, karena kan mungkin lebih panas, jadi mereka kepanasan, kecapeannya lebih cepat. Tidak expect seperti itu, akhirnya korban tenggelam itu lebih banyak daripada biasanya, seperti itu. Waduh, dampaknya sampai segitu ya? Kalau panas gini ya cepat lelah, jadi lebih waspadanya ke situ sih. Himbauan juga sampai ke situ, karena ada di sini kalau sudah musim panas, mereka senang berenang ke danau gitu. Nah, kejadian tenggelam itu lebih banyak dibanding hari biasa. Jadi daripada korban heat stroke-nya ya? Sampai 27 kasus tenggelam gitu. Dan itu cukup tinggi dibanding hari-hari biasanya. Baik. Semoga badai panas ini cepat berlalu. Ya, dan doanya saya juga Mbak Risha, Mbak Tia sehat-sehat semuanya di sana selama berkuliah dan juga bekerja ya. Dan kalau memang nggak bisa tahan panas juga, pulang ke Indonesia aja dulu lah. Ya. Di Indonesia walaupun panas tapi masih lebih oke rasanya untuk bisa ada angin sepoi-sepoi. Masih ada angin sepoi-sepoinya, masih bisa ke gunung dan masih oke lah ya. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Risha Mariam, WNI di Polandia, dan juga Mbak Sevanya Asih Tia di kota Leipzig, Jerman. Salam sehat selalu ya. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah negara di Eropa ini dilanda gelombang panas dan warga Paris frustrasi menghadapi panasnya cuaca memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman seperti yang disampaikan tadi meleleh. Ini gambarnya. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Atap sebuah bangunan pusat bimbingan belajar di Lahore, Pakistan runtuh. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Bangunan pusat bimbingan belajar di Lahore, Pakistan runtuh. Akibatnya 14 anak meninggal dunia.
Sebuah tragedi kemanusiaan memilukan melanda wilayah Kahna di kota Lahore setelah atap sebuah pusat bimbingan belajar runtuh seketika dan menewaskan 14 anak. Insiden maut ini terjadi saat 35 siswa tengah mengikuti kegiatan belajar di lantai dasar, tepat di bawah proyek renovasi lantai atas yang sedang berjalan. Warga sekitar pun langsung mengevakuasi para korban secara manual sebelum akhirnya tim penyelamat darurat tiba di lokasi kejadian. Polisi bergerak cepat dengan menahan 2 orang tersangka termasuk pemilik bangunan. Operasi pencarian dan penyelamatan di pusat kota Athena setelah sebuah blok apartemen 4 lantai runtuh. Pencarian dilakukan di antara reruntuhan dan tim darurat mengamankan jalan sementara warga berkumpul di dekatnya. Pihak berwenang kemudian mengkonfirmasi bahwa 4 warga yang awalnya dikhawatirkan terjebak telah ditemukan dalam keadaan selamat. Dinas Pemadam Kebakaran Yunani melaporkan mengirimkan 30 petugas pemadam kebakaran, 8 mobil pemadam kebakaran dan 2 anjing pelacak ke lokasi kejadian. Operasi pencarian korban selamat pasca gempa beruntun di negara bagian La Guaira, Venezuela, resmi dihentikan. Operasi dihentikan usai dipastikan tidak ada lagi tanda-tanda korban selamat. Otoritas setempat menghentikan pencarian korban selamat di wilayah Carabayeda. Alat berat yang dikerahkan saat ini digunakan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh. Langkah pembersihan dilakukan usai dipastikan tidak ada lagi jenazah ataupun korban selamat yang tertimbun dalam reruntuhan. Jumlah korban tewas akibat gempa mencapai lebih dari 1.900 jiwa, sementara korban luka lebih dari 10.000 orang. Pemerintah juga mencatat 81.000 orang hilang dan baru 15.000 diantaranya yang berhasil diidentifikasi. Usai hancur diserang Israel, kota Frown kembali dihuni oleh warga. Tindakan tersebut sekaligus menjadi penolakan warga atas klaim Israel yang mengatakan bahwa kota Frown berada di bawah kendali Israel. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung cukup lama menghancurkan sejumlah fasilitas dan permukiman di wilayah Lebanon Selatan, salah satunya kota Frown. Runtuhan bangunan nampak di sepanjang tepi jalan yang sepi usai gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah beberapa waktu lalu. Meski begitu, sejumlah warga mulai berangsur kembali ke kota Frown untuk memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Wali kota Frown, Hasan Bazi, mengatakan bahwa warga telah memperbaiki 40 hingga 50 rumah dan untuk warga yang tidak mampu merenovasi rumah akan tinggal sementara di setiap sekolah yang dijadikan pengungsian. Ia juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tidak meninggalkan kota Frown. وبعدها طلبنا من الأهالي الرجوع إليها لاحتضان ترابها وأرضها ومنازلها وأكيد الأهالي لبوا هذا النداء ورجعوا على بلدهم تفقدوا أرزاقهم وتفقدوا منازلهم. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel akan menarik diri dari 2 zona, yakni desa Wezautar dan Frown. Penarikan pasukan Israel merupakan permintaan dari Lebanon yang hingga saat ini belum juga dilakukan. Fabianus Banase, paman Dr. Ica, korban dugaan intimidasi, mengungkapkan bahwa keponakannya menulis surat wasiat. Sindosore akan kembali usai jeda berikut ini. Fabianus Banase, paman Dr. Ica, korban dugaan intimidasi, mengungkapkan bahwa keponakannya menulis surat wasiat. Dalam surat wasiatnya, Dr. Ica memaafkan para pelaku, namun berharap proses hukum tetap berjalan. Wasiat ini di tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu pertama, Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik, Tegalar sebagai kakak,
Itu poin-poinnya yang tertera dalam surat. Habis dia menyatakan dia meminta maaf kepada Opa Romo, yang mulia Monsinyor Roni Papeloni dan Opa Romo Valens Boy, bahwa dia pas sudah mengucapkan beliau berdua, dia tidak bisa lanjut ke program studi dokter spesialis. Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu Komisi 2 DPR RI memusatkan perhatian pada pembahasan RUU Pemilu yang masuk dalam prolegnas tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang memastikan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Meski demikian, ia menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada belum dimulai karena Komisi 2 masih berfokus menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya penyusunan RUU Pemilu saat ini masih berada pada tahap penyerapan aspirasi. Selain mengundang akademisi, pegiat pemilu dan berbagai elemen masyarakat, Komisi 2 juga berencana menghimpun masukan dari partai-partai politik termasuk partai non-parlemen. Setelah pembahasan RUU Pemilu selesai, barulah DPR akan masuk ke tahap pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dengan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Secara langsung oleh rakyat. Di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai kepada tahap sana. Jadi konsen kami terutama di Komisi 2 yang ditugasi oleh pimpinan DPR adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi kami belum membahas soal RUU Pilkada, namun tentu kami menghargai ya pemilu ini karena kami kan pengen bahwa RUU Pemilu ini kan ini soal bagaimana agar demokrasi kita ke depan makin baik, kualitasnya juga makin baik. Jadi tidak hanya sekedar pelaksanaan pemilu, tetapi kita pengen agar pemilunya juga makin berkualitas. Maka dari itu tentu perlu pelibatan publik, pelibatan masyarakat, dan terutama kami di Komisi 2 sudah melakukan ya, mengundang para tokoh-tokoh. Seorang pria asal Sambas, Kalimantan Barat membagikan pengalamannya menonton Piala Dunia di Amerika Serikat. Ternyata satu tiket menonton pertandingan di sana seharga 22,5 juta rupiah per orang. Banyak dari kita yang bertanya, Bang, berapa harga tiket Piala Duniamu tuh? Tuh kami duduk di situ ini. Berapa harga tiket kita berdua? 45 juta ya. Tiket kami berdua totalnya 45 juta, berarti seorangnya 22 juta setengah. Tiket berdua 45 juta tiket. Nah, itu bukan berkat doa dan dukungan orang tua kami, atau mungkin kami bisa nonton Piala Dunia. Akhirnya kami bisa nonton Piala Dunia juga. Cita-cita saya dari kecil nonton Piala Dunia. Makasih Mak, Bapak kami. Makasih Mak, Pak. Anak muda nonton Piala Dunia. Nonton idola kami, Messi. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di masa libur sekolah. Tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo, pemirsa. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Dan kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni. Selamat sore Berli.
Apa saja yang menarik di PRJ untuk hari ini? Selamat sore David dan juga pemirsa. Saya sudah hampir seminggu berturut-turut ini ke Pekan Raya Jakarta dan ternyata antusias masyarakat pengunjung ini tidak surut juga karena hingga sore hari ini Pekan Raya Jakarta masih dipadati oleh masyarakat. Mereka datang membawa anak-anak, kemudian juga bersama keluarga dan mencoba berbagai hal, berbagai banyak kegiatan yang ditawarkan di Pekan Raya Jakarta ini. Seperti tadi yang David juga katakan, ada snack ataupun makanan-makanan yang unik dan juga viral, kemudian juga bisa mendatangi booth-booth atau tenan-tenan lain yang menawarkan promo menarik. Kemudian juga untuk di Pekan Raya Jakarta ini memang walaupun weekday begitu ya David, tapi masyarakat ini tetap datang ke Pekan Raya Jakarta ini, kemudian juga membeli berbagai perlengkapan rumah ataupun hal-hal yang bisa mereka butuhkan begitu ya, karena memang Pekan Raya Jakarta ini menjadi festival yang sangat besar dan juga terlengkap untuk di Jakarta ini. Dan untuk di Pekan Raya Jakarta ini, David dan juga pemirsa, ini digelar hingga 12 Juli mendatang. Bagi masyarakat memang yang tertarik begitu ya untuk datang ini di hari weekday begitu ya, ini dibuka dari pukul 3 sore. Dan kalau untuk di weekend nanti akan dibuka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kemudian untuk masyarakat juga ya yang senang dan juga tertarik untuk dalam dunia otomotif begitu David dan juga pemirsa, ini juga ada booth khusus untuk membahas tentang otomotif. Ini ada Sindonius Autotech yang berada di Hall D2 nomor 57. Jadi bagi masyarakat yang setelah bisa keliling-keliling mencoba berbagai kuliner ataupun barang-barang menarik, ini bisa setelah itu datang ke booth otomotif di Sindonius Autotech di Hall D2 nomor 57. Jadi banyak sekali pilihan dan juga booth-booth tenan yang menarik yang bisa Anda kunjungi di Pekan Raya Jakarta hari ini. Sementara kembali ke Anda, David. Ya Berli, saya mau titip itu aja, tas yang ada ciki-cikinya. Sorry, maksudnya snack-snack itu tadi. Oke, kalau Anda ketemu barangnya ya. Terima kasih Berliana yang melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.